Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Shadaqallah. Pagi ini kita akan bahas tentang sesuatu yang biasa kita lakukan setiap hari, yaitu tentang zikir dan doa sesudah sholat. Tujuan kita mengkaji ini adalah untuk mengecek apakah zikir doa yang sudah kita lakukan selama ini sesuai sunnah Nabi. Yang kedua, diperdebatkan di kalangan ulama apakah perlu baca doa setelah selesai sholat. Kalau kita nonton di YouTube itu kan dia mengatakan, oh enggak ada itu doa setelah sholat. Kita akan kaji nanti. Dalam suasana sholat berjamaah, maka setelah imam selesai mengucapkan salam, imamnya mengucapkan salam ke kanan, salam ke kiri sebagai tanda sholat selesai, maka imam masih dianjurkan menghadap kiblat. Ketika menghadap kiblat itu imam membaca istighfar 3 kali, lalu dilanjutkan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis Sahih Muslim. Ini untuk tugas imam saja dulu. Bagi makmum, ya kalau makmum memang selalu menghadap ke kiblat. Kalau yang imam ini ada kesempatan menghadap kiblat, ada kesempatan berbalik. Dan berbalik ini ada 2 model, ada yang 90 derajat atau 100 derajat, ada yang 180 derajat. Inilah bacaannya. Jadi ketika sang imam baru saja mengucapkan salam kanan kiri, makmum juga sama membaca Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini sunnah Nabi. Ini redaksi langsung dari Nabi untuk yang Allah mantasal. Kalau istighfar, Nabi tidak menuntunkan redaksinya seperti apa. Dalam hadis Muslim itu ulama ditanya, wahai Syekh Auza'i, gimana cara membaca istighfar? Maka ulama itu mengatakan, bacalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, karena ini ulama yang mengajarkan, maka mungkin bisa juga dimodifikasi. Maka ada yang baca Astaghfirullahaladzim, karena ada yang nambah begitu. Itu sudah ulama berikutnya. Ulama yang asal, yang paling dekat dengan Nabi itu ngajari ini. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 3 kali. Nah, karena itu maka yang penting 3 kali istighfarnya. Yang penting itu. Nah, di sebagian masyarakat kita ada nambah lagi Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu hafalan saya waktu kecil gitu. Tapi sekarang semakin tua ini saya cari yang sederhana saja. Astaghfirullah, Astaghfirullah,
Astaghfirullah. Ini yang dicantumkan dalam kitab hadis Sahih Muslim yang ini. Tanpa menyalahkan yang lain, ini saya mengutamakan karena dimuat dalam kitab hadis Sahih Muslim. Kemudian Allahumma antas salam ini juga begitu. Oleh sebagian masyarakat ditambah menjadi 2 kali lipat. Aslinya ini Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada yang Allahumma antas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. 2 kali lipat panjangnya. Saya hafal karena saya sejak kecil diajar gitu. Tapi begitu saya tahu hadisnya ini, maka saya ngambil yang ini tanpa menyalahkan yang panjang tadi itu. Biarkanlah Yesus ini kok panjang. Yang suka seperti Nabi ini. Ya, jadi ini yang. Nah, para jamaah ini penting. Setiap kita selesai sholat minimal baca ini. Setelah itu selesai silakan mau pergi kemana. Ini minimalis. Ya. Biasanya kalau pas suasana Idul Adha, kita kan disuruh takbiran sampai 10, 11, 12, 13. Bahkan tanggal 9, 4 hingga 5 hari. Nah, seringkali sang imam ketika mimpin takbiran itu langsung tidak baca ini. Assalamualaikum warahmatullahi kanan, kemudian ke kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebaiknya ini dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan. Ini yang pokok, yang minimalis ini. Kemudian para jamaah disebutkan di sini Rasulullah apabila selesai sholat setelah mengucap salam, beliau mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Setelah itu membaca Allahumma antas salam dan seterusnya tadi itu. Ini hadis riwayat banyak ahli hadis kecuali Al-Bukhari. Jadi Muslim termasuk di dalamnya. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, Walid berkata, saya bertanya kepada Imam Al-Auza'i. Ini ulama sekelas Imam Syafi'i. Bagaimana caranya baca istighfar itu? Di hadis kan dikatakan setelah selesai salam Nabi baca istighfar 3 kali. Nggak disebutkan bagaimana baca Nabi, nggak disebutkan. Tapi disebutkan Nabi membaca istighfar 3 kali. Nah, ketika ditanya kepada ulama ini, wahai Syekh Al-Auza'i, bagaimana cara baca istighfar? Maka Syekh Al-Auza'i mengatakan caranya dengan mengucapkan Astagfirullah, 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 yang artinya saya mohon ampun kepada Allah. Ini kata Syekh Al-Auza'i. Setelah membaca istighfar dan Allahumma antas salam, maka imam hendaknya menghadap kepada jamaah. Ini untuk imamnya. Menghadap jamaah atau makmum dengan cara ini, menghadap ke seluruh jamaah dengan membelakangi kiblat atau 180 derajat, atau dengan cara kiblat di sebelah kiri, jamaah di sebelah kanan. Jadi menghadap ke utara. Ini pilihan. Boleh tergantung yang mana yang disuka atau bergantian. Nah, setelah itu maka membaca ini kalimat tauhid. Ini penting ya. Jadi kalau kita waktunya agak longgar, baca ini. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Hadis Bukhari Muslim. Kalau panjenengan belum hafal, harus menghafal ini. Kalau belum hafal juga bawa kertas tulisan atau HP boleh dibawa. Baca ini. Ya, zaman sekarang kan tidak harus dicetak kertas. Kalau dulu kan serba pakai kertas dicetak, wah repot banget. Sekarang di HP sudah ada. Tapi hati-hati, HP-nya macam-macam itu tampilannya. Jadi ini dibaca. Ini bacaan Nabi, ya. Ini bagian dari bacaan
kalimat tauhid. Ada dua di sini. Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini satu paket sendiri. Dilanjutkan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah yang esa, tiada sekutu baginya, miliknya kekuasaan dan segala pujian, dan Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, berikut ini penting. Ya Allah, tiada seorang pun yang mampu menghalangi terhadap pemberian-Mu, dan tiada pula yang dapat memberi sesuatu yang Engkau tidak mau atasnya pemberian, dan tidak berguna kekayaan itu bagi pemiliknya di sisi-Mu. Kapan itu kita menyebut wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi apapun yang kalian kendaki tidak akan dapat dicapai kalau tidak dapat izin dari Allah. Kalimat ini mengarah ke situ. Ini kan bimbingan tauhid. Jadi ketika seseorang sudah menuhankan hanya Allah, berarti yakin sepenuhnya Allah adalah penentu segalanya. Allah adalah penentu segalanya. Nah, hadis riwayat Al-Mughirah menerangkan bahwa Rasulullah setiap selesai melakukan sholat fardu 5 waktu biasa mengucapkan tadi itu. Jadi itu bagian dari bacaan zikir, bukan doa ya. Zikir yang selalu atau biasa dibaca Nabi setiap selesai sholat. Nah, penyusunannya itu bagian dari ijtihadi. Jadi kita tadi baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru baca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Hadis Bukhari Muslim. Nah, setelah itu baru mau membaca Al-Qur'an. Nah, bacaan Al-Qur'an yang disarankan itu diantaranya adalah ayat kursi. Nah, kebanyakan kita sudah hafal ya. Kalau belum hafal, silakan dihafal ini. Ini bagi kalangan tertentu bisa jadi jimat. Jadi saya pernah ke Kalimantan, suku Dayak itu nggak sholat, tapi hafal ayat kursi. Katanya untuk kekuatan, ya jimat tadi itu. Jadi kira-kira dulu dai datang ke wilayah sana, belum sampai tuntas kira-kira begitu, terus meninggal dainya ini kira-kira begitu, tapi kesan tentang surat-surat kayak ayat kursi, surat yasin itu dipegang mereka. Sehingga ada mereka yang katanya hafal ayat kursi, tapi masih belum sholat, masih agamanya Hindu keharingan gitu. Waktu itu ada yang kayak gitu kasusnya. Nah, para jamaah, ayat ini ayat tauhid juga intinya. Kita sudah hafal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Para jamaah, ini ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Lagi-lagi ini ayat penting karena Nabi membiasakan setelah saya sholat 5 waktu baca ini. Tidak harus ya, tapi Nabi nyontohkan kita. Jadi kalau kita punya waktu cukup, bacalah ini. Kemudian berikutnya, kenapa kebaca itu? Ini hadisnya. Dalam hadis surat An-Nasa'i dan At-Tabrani dari Abu Umamah, Nabi bersabda,
barang siapa membaca ayat kursi tadi itu setiap selesai melakukan sholat, maka tidak akan ada yang menghalangi buat masuk surga kecuali mau. Artinya bahwa dia ada jaminan masuk surga. Namanya iming-iming ya. Ini iming-iming dari Nabi. Jadi salah satu tiket yang bisa kita gunakan untuk masuk surga adalah setiap selesai sholat baca ini. Tapi jangan lupa sholatnya itu bukan ini yang pokoknya. Sholatnya dikerjakan baru baca ini, bukan baca ini tok kayak orang tadi karingan itu. Jadi sholat dulu 5 waktu dengan baik, selesai sholat baca ayat kursi. Nah, karena itu maka ini menjadi bagian zikir yang kita baca. Orang menyebut wiridnya. Wirid itu sesuatu yang dirutinkan dibaca selesai sholat. Kemudian setelah selesai baca ayat kursi, berikutnya baca surat Al-Ikhlas, Kulhu. Ya, kita sudah hafal. Habis itu baca surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Setelah itu kemudian baca An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Bagaimana hadisnya? Mari kita baca. Menurut riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah menyuruh kita setelah selesai sholat membaca Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat adalah surat-surat yang mengandung perlindungan, minta perlindungan kepada Allah, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam Sahihnya dan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Al-Hakim berkata hadis ini sahih menurut syarat Muslim. Ini artinya bahwa membaca Kulhu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini termasuk yang dianjurkan, disarankan. Lagi-lagi kalau kita merasa waktunya cukup. Nah, kemudian setelah itu kita boleh membaca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibad. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa ingat kepadamu dan pandai bersyukur kepadamu serta semakin bagus dalam beribadah kepadamu. Doa ini ya oleh sebagian ulama dibaca sebelum salam. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, ada yang baca ini di situ. Nah, mari kita baca hadisnya. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Mu'ad bin Jabal bahwasanya Rasulullah pada suatu hari memegang tangannya Mu'ad ini lalu bersabda, "Wahai Mu'ad, saya sungguh sayang kepadamu." Mu'ad menjawab, "Demi ibu bapakku yang menjadi tebusan Tuhan, wahai Rasulullah, saya juga amat sayang kepadamu." Kemudian Nabi bersabda, "Wahai Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu agar setiap selesai sholat membaca, jangan sekali-kali meninggalkan bacaan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik." Nah, ini bagian bacanya sangat penting karena dalam doa ini kita minta kepada Allah agar kita dijadikan 3 kekuatan ini. Pertama, senantiasa ingat kepada Allah. Yang kedua, agar kita bisa bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, agar kita bisa selalu memperbaiki ibadah kita sehingga ibadah kita semakin bagus. Ini sangat penting. Dengan begitu maka kita berharap ibadah kita, apakah sholat kita atau yang lain, dari hari-hari ke depan terus menjadi semakin baik. Nah, itulah beberapa bacaan yang dibaca setelah selesai sholat. Kemudian setelah itu membaca ini kita sudah sangat kenal. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Masing-masing dibaca 33 kali.
Kita sudah. Nah, bagaimana hadisnya? Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian saya ajarkan sesuatu untuk menyusul orang-orang yang mendahului kalian dan mendahului orang-orang di belakang, hingga tak seorang pun yang akan lebih mulia dari kalian kecuali orang yang berbuat sebagaimana yang akan kalian berbuat. Maka sahabat mengatakan, mau ya Rasul. Apa itu? Nabi menjawab, hendaklah kalian membaca tasbih subhanallah, kemudian takbir Allahu Akbar, dan tahmid alhamdulillah masing-masing sebanyak 33 kali. Nah, jadi di sini adalah hadis yang menjelaskan perintah untuk membaca 3 kalimat ini. Subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Di hadis lain subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Di sini subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Nah, itu enggak masalah. Yang mana didulukan enggak masalah. Kalau kita udah biasa subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, silahkan. Masing-masing 33 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain ini penting untuk minimalis. Dalam hadis lain diriwayatkan bahwasanya Nabi mengajarkan bacaan tasbih subhanallah, takbir Allahu Akbar, dan tahmid alhamdulillah setelah selesai sholat masing-masing sebanyak 10 kali saja. Tadi kan 33 kali. Nah, tangan kita kan pas kalau 10. 5, 10. Jadi misalnya subhanallah, 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 subhanallah. Selesai hanya 10 kali. Ini bagi yang punya waktu pendek. Ya, jadi bisa 10 kali. Ini dikutip oleh Syed Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah dan Imam Ash-Shawkani dalam kitabnya Tuhfah Adz-Dzakirin. Ya. Jadi para jamaah, saya sering mengamalkan ini 10-10 ini. Jadi kalau wah waktunya kok mepet ini, ya itu dah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Ya. Selanjutnya baca ini para jamaah. Ini lebih banyak di materi ketauhidan. Jadi setelah itu membaca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tadi kan sudah. Ini satu paket ini, satu hadis. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi yang saya tampilkan ini semuanya berdasarkan contoh atau ya tuntunan dari Nabi. Ini hadis sahih Muslim. Artinya tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kekuasaan dan pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izinnya. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan tidaklah kami beribadah kecuali kepadanya. Hanya miliknya kenikmatan, keutamaan, dan sanjungan yang baik. Tidak ada Tuhan selain Allah, dengan ikhlas beribadah kepadanya walaupun orang kafir membenci. Jadi intinya adalah menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini terus diperkuat. Sehingga ketika kita membiasakan baca ini dengan baik, maka ketauhidan yang ada di hati kita akan semakin menguat. Nah, ini hadisnya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Zubair, ia berkata, apabila Rasulullah selesai mengucapkan salam pada akhir sholatnya, beliau berzikir itu tadi. Berzikir itu tadi. Ya. Nggak usah saya bacakan lagi ya. Kemudian, nah, yang pokok itu tadi para jamaah. Nah sekarang ada tambahan keterangan. Khusus setelah subuh dan maghrib itu berbeda dengan setelah zuhur, asar, isya.
Jadi subuh dengan maghrib samanya ada tambahan ini. Yang tadi itu berlaku untuk zuhur, asar, isya yang tadi itu. Nah sekarang untuk subuh apa tambahannya? Bacaannya sama, tapi ditambah dengan perkalian 10 kali. Ini. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah subuh, setelah maghrib. Ini hadisnya. Yang penting harus ada hadisnya ya. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abdurrahman bin Ghanam bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa sesudah selesai maghrib dan subuh membaca zikir itu tadi, la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, ada tambahan yuhyi wa yumit ya, sebanyak 10 kali, maka dicatatlah baginya setiap kalinya 10 pahala kebajikan, kemudian dihapus 10 buah dosa dan dinaikkan derajatnya 10 tingkat. Nah, jadi banyak sekali para jamaah pahala yang diberikan kepada yang mau membaca ini, khusus setelah subuh, setelah maghrib. Tapi kadang-kadang kita ini setelah subuh, apalagi ada pengajian, kan tidak bisa panjang-panjang, ya diringkas saja yang tadi saja, disamakan dengan yang habis zuhur, asar, isya. Tapi kalau kita pas di luar ada pengajian begini dan waktunya panjang, silakan dibaca itu. Nah, ada tambahan lagi, yaitu Allahumma ajirni minan nar. Jadi setelah subuh, setelah maghrib, selain tadi dibaca 10 kali, ada lagi Allahumma ajirni minan nar, juga dibaca 7 kali yang ini. 7 kali. Mari kita baca hadisnya. Dalam hadis Abu Dawud dari Muslim bin Haris yang diterimanya dari bapaknya, bahwasanya Nabi mengatakan kepada bapaknya itu, jika kamu selesai sholat maghrib ya, maka bacalah Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Maka jika kamu meninggal pada malam hari itu, Allah pasti akan melindungimu dari api neraka. Dan apabila kamu selesai sholat subuh juga, baca itu sebanyak 7 kali. Maka jika kamu meninggal hari itu juga, Allah akan melindungimu dari api neraka. Pendek bacaannya, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Nah setelah itu para jamaah, apakah ada doa? Ini hadisnya. Tadi kan baru zikir namanya ya. Nah apakah ada doa? Ini hadisnya. An Abi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qila, dikatakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya, ayu asma ya Rasul, doa yang paling mudah dikabulkan itu kapan? Kapan waktunya? Qala, Nabi menjawab, jaufal laili, di ujung malam. Ya, kalau kita sekarang ya kira-kira jam 2 sampai subuh. Itu adalah doa yang paling mustajab untuk sisi waktunya. Lalu kapan lagi? Wa duburos salawati al maktubat, dan setiap selesai melakukan sholat wajib. Ini hadisnya. Nah, memang di sini Nabi tidak memberikan contoh doanya seperti apa, nggak dicontohkan. Berarti kita bebas. Bebas itu malah gampang sebenarnya. Masing-masing kita kan punya kebutuhan yang berbeda. Sing kene butuh pengen mantu, sing kene butuh pengen anak nyambut gawe, ya toh. Sing kono mau bikin proyek baru, macam-macam. Makanya di satu sisi ketika Nabi tidak memberi contoh langsung redaksinya, itu kita dapat kebebasan yang seluas-luasnya. Nah yang jelas Nabi memberitahu waktu doa yang mustajab adalah ketika kita selesai sholat tahajud itu, atau waktu sholat tahajud itu di sepertiga malam terakhir, dan setiap selesai sholat 5 waktu. Kemudian ulama, salah satu ulama kita tampilkan Ibnu Rajab namanya. Dia mengatakan wastuhibba, dan disunahkan aidon juga ashabuna oleh ulama-ulama kita. Ulama kita itu mazhab Hambali maksudnya, washabus Syafi'i, dan juga ulama mazhab Syafi'i,
Apa sunnahnya? Doa, melakukan doa akibat sholawati setelah selesai sholat. Ini ditulis oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, para jamaah, itulah beberapa poin yang kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Nanti setelah ini jangan khawatir, nanti akan saya serahkan ke panjenengan semua. Mungkin kalau tadi baca kan nggak hafal ya, mungkin ya. Nanti bisa dihafal. Saya akan share ke takmir nanti ke para jamaah. Baik, berikutnya ada pertanyaan, silahkan. Yang bawa mic dulu, pakai mic. Yang bawa mic. Silakan. Makasih Pak. Sebagian jemaah kita umat Islam berdoa itu ada yang berdoa dan berzikir itu ada suara dikeraskan, ada juga ingin dikeraskan. Bagi yang ingin dikeraskan, memang mereka merasa khusus juga dikeraskan dipimpin oleh imamnya. Apalagi zikir yang panjang itu tentu sama tidak apa, maka dia dengan senang mengikuti dan bisa terus. Bagi yang tidak ingin dikeraskan, tentu tidak ingin merasa terganggu dan berbisikan hati ini dengan doa tidak dikeraskan, dia lebih khusyuk, dia ingin berdoa sesuai dengan keinginannya kemudian berdoa. Nah, ini seringkali terjadi kayak di masa kita ini, doanya kan tidak dikeraskan. Kadang-kadang muncul satu dua orang karena biasa dikeraskan, ya dikeraskan dan itu kemudian juga mengganggu siapa yang tidak dikeraskan. Nah, bagaimana menurut Ustaz soal seperti ini yang memang seringkali terjadi di masa kita? Baik. Pada awal-awal Nabi mengajarkan tentang zikir setelah sholat ini, Nabi sempat membaca agak keras. Nah, jadi dulu Nabi awal-awal Nabi membaca keras supaya didengar oleh jamaah para sahabatnya itu. Tapi kata Imam Syafi'i itu liyu'alliman nas, hanya untuk mengajari saja. Kata Imam Syafi'i. Setelah itu Nabi tidak mengeraskan lagi. Karena itu kata Imam Syafi'i, aku lebih suka kalau zikir setelah sholat itu tidak dibaca keras. Itu Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Tak kutip di kitab tadi itu, tapi sudah nggak ada bukunya ya, jangan pesan. Di buku tadi yang tak tampilkan ini ya, saya tulis, saya kutipkan. Jadi pendapat Imam Syafi'i bahwa zikir dengan suara keras dulu pernah dilakukan Nabi di awal-awal Nabi mengajari para sahabat. Setelah itu Nabi tidak mengeraskan lagi. Makanya kata Imam Syafi'i, aku lebih suka untuk zikir setelah sholat itu tidak dibaca keras. Jadi sebenarnya tentang ini dilarang sih tidak. Membaca dan keras itu dilarang sih tidak. Tapi kalau kita banyak orang, kita harus punya pertimbangan. Kira-kira kalau kita baca keras itu, sedangkan yang lain tidak, mengganggu apa tidak? Kalau sekiranya mengganggu, ya jangan dibaca. Sebab kalau kita mengganggu berarti membuat orang lain tidak khusyuk. Berarti kita mengganggu. Kita berbuat baik tapi mengganggu. Banyak mana itu dapatnya itu? Dosanya atau pahalanya? Nah, dipertimbangkan. Atas dasar ini maka kemudian kalau kita sendirian di rumah misalnya ya, silakan saja agak dibunyikan astagfirullah, astagfirullah, ben lebih mantap lawan telinga kita mendengarkan gitu ya. Misalnya asal yang lain tidak terganggu. Tapi kalau di masjid, Nabi pernah ada sahabat baca Quran dikeraskan, tidak boleh. Suatu ketika Nabi kan itikaf itu di masjid. Nah,
Ada sahabat saking semangatnya membaca Quran dan zikir dengan suara agak keras, maka Nabi bilang, ketahuilah bahwa teman-teman yang lain juga ingin berzikir. Jadi jangan dikeraskan suaranya agar tidak mengganggu teman lain yang juga berzikir. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dilarang sih tidak membaca dengan agak keras tadi itu, tetapi kita harus punya pertimbangan. Kalau kita membaca keras itu, jika sekiranya mengganggu yang lain, maka sedapat mungkin ditinggalkan. Dengan begitu kita berusaha untuk bisa khusyuk, yang lain dapat peluang juga khusyuk. Saya kira itu jawabannya. Silakan yang lain, monggo. Ya. Baik. Untuk kegiatan selesai sholat lima waktu, Nabi tidak pernah memimpin doa. Nabi tidak pernah memimpin doa. Tapi dalam kesempatan lain di luar sholat itu ada suatu ketika Nabi memimpin doa. Ketika khutbah Jumat, khatib juga berdoa kan. Jadi memimpin doa itu pada dasarnya dibolehkan ketika diperlukan. Tapi untuk suasana selesai sholat, Nabi tidak pernah menuntunkan. Nabi tidak pernah menuntunkan. Lalu bagaimana? Kalau semua sama sepakat jamaahnya ya silahkan aja. Yai, tolong didoakan, kamu tak mengamini. Mungkin semuanya nggak ada yang hafal doa. Ya. Tapi kembalikan lagi, Nabi dulu bagaimana? Nabi dulu tidak pernah memimpin doa. Jangankan memimpin doa, doa saja oleh sebagian ulama tadi kan diperdebatkan. Nabi lo nggak pernah doa gitu. Sebenarnya bukan nggak pernah berdoa, tidak pernah menuntunkan redaksi doa selesai sholat itu nggak ditemukan hadisnya. Tadi kan dikir-dikir semuanya itu. Kecuali beberapa hal tadi. Jadi secara khusus doanya apa itu nggak ada, nggak ditemukan hadisnya. Tapi ada hadis mengatakan bahwa sebaik-baik doa yang gampang dikabulkan adalah di ujung malam dan juga setiap selesai sholat 5 waktu. Jadi kita bisa berdoa. Hanya redaksinya tidak ditentukan, kan begitu. Karena itu maka kalau kita ditanya mana lebih bagus kira-kira ya? Kalau zamannya heterogen, menurut hemat saya yang bagus tidak dikeraskan dan tidak usah memimpin doa. Kalau zamannya heterogen. Kalau zamannya satu warna dan setuju dikeraskan, itu pilihan. Itu pilihan. Tapi kalau tanya Nabi dulu bagaimana mencontohkan, Nabi tidak memimpin doa. Jadi kalau kita ingin dekat sesuai dengan yang Nabi lakukan, maka Nabi tidak memimpin doa setelah sholat itu. Zikir juga tapi tidak memimpin. Yang kita tahu di sekitar kita kan zikir juga dipimpin, ya toh? Doa juga dipimpin. Nabi nggak mencontohkan. Tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa itu dilarang, tidak. Karena Nabi pernah mimpin zikir pada awal-awalnya dengan memberi contoh suara agak keras. Pengertian mimpin itu tidak harus barengan gitu. Jadi Nabi memberi contoh supaya didengar oleh sahabat, supaya sahabat tahu bahwa yang dibaca ketika selesai sholat itu adalah ini begitu. Jadi kesimpulannya, memimpin zikir dan doa tidak dituntunkan. Tapi Nabi mengatakan bacalah ini, dan bacalah itu. Nabi memerintahkan itu. Jadi yang kita baca adalah tadi kita contohkan di papan tadi itu. Yang kedua, apakah Nabi pernah memimpin doa untuk sholat 5 waktu setelahnya? Tidak ditemukan hadis Nabi pernah memimpin doa. Kalau ditanya boleh apa tidak, itu angel jawabannya. Itu nanti kan tergantung interest masing-masing ya.
Tapi kalau ingin tahu Nabi dulu bagaimana? Jawabannya, Nabi tidak pernah memimpin doa setelah selesai sholat. Karena itu maka jika di Al-Badani mengamalkan seperti itu, karena Jamaah Al-Badar terutama takmirnya menginginkan agar sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu jawabannya. Ada lagi? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan setelah akhir nah dari bacaan baik. Itu namanya isti'adzah. Justru sangat ditekankan setelah kita baca fil alamina innaka hamidum majid, itu kita ditekankan, kalau enggak dikatakan diwajibkan untuk membaca isti'adzah. Isti'adzah artinya minta perlindungan. Bacanya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu ya maksudnya ya. Itu sangat ditekankan. Saya hampir nggak pernah meninggalkan itu. Saya ngomong ini supaya meyakinkan. Jadi bukan hanya pelajaran untuk diketahui, saya amalkan betul setiap selesai sekolah. Kecuali waktunya mepet ya terserah saja. Kadang-kadang imam itu kan cepat bacanya ya, saya nggak kebagian ya sudah wassalam. Tapi ketika longgar maka saya hampir memastikan diri saya untuk selalu baca itu, Pak. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini sebagian ulama mewajibkan Pak baca itu. Tapi tentu saja kebanyakan ulama yang lain hanya menyunahkan saja, menganjurkan saja. Artinya kalau kita panjenengan semua bisa menghafal itu, bacalah itu dan bacalah setelah selesai membaca innaka hamidum majid. Setelah itu boleh baca yang lain. Boleh tadi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni, atau baca doa yang lain apalagi Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu juga ada hadisnya. Jadi Nabi mengasih banyak pilihan Pak, untuk bacaan setelah innaka hamidum majid sebelum salam. Nah, di antaranya tadi dari sekian banyak pilihan tuh yang tadi itu namanya isti'adzah itu yang paling penting. Oleh ulama dikatakan itu paling penting. Silakan diamalkan. Nah, tapi kalau nggak sempat ya nggak apa-apa nggak baca itu. Jadi kita ini harus ketika menjadi makmum harus pandai-pandai beradaptasi dengan imam. Kalau imam cepet-cepetan, kita ikut cepet, tidak boleh kita melambat. Kalau imamnya lambat, kita harus ikut melambat. Gitu. Namanya makmum itu harus gitu, harus mengikuti gerakan dan ya cara-cara yang bisa dilakukan oleh imam. Jadi kita tidak boleh menyendiri ketika jadi makmum. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jamaah. Jadi kembali ini materi sederhana, materi yang terkait dengan kebiasaan kita sehari-hari, namun tentu saja selalu ada yang baru biasanya bagi kebanyakan kita. Karena itu maka silakan direnungkan kembali, bahkan nanti setelah ini di-share ya, silakan di masing-masing jamaah membaca lagi, mana yang bisa dihafal silakan dihafal. Jadi juga jangan merasa wah gak hafal-hafal aku, ya sudah pokoknya berusaha dulu lah ya. Kalau nggak hafal-hafal tidak apa-apa, Allah mengetahui, memaklumi bagi kita yang tidak bisa hafal. Tetapi kalau kita masih bisa berusaha, coba dilakukan. Demikian para jamaah yang dapat sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.